Shalom, salam bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya, hari Selasa, 3 September 2024. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan masih menyediakan waktu yang indah sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Judul renungan kita yaitu menghidupi kasih karunia dalam penderitaan, atau ungkaritotui pakabaronalan kama parisan. Seringkali kita mengartikan kasih karunia Tuhan sebagai hal-hal positif, seperti kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan. Namun, kasih karunia Tuhan juga bisa hadir dalam bentuk penderitaan yang dialami karena kehendak Allah. Yesus menunjukkan teladan ini. Penderitaannya tidak dicari-cari, tetapi dengan kesadaran dijalaninya sebagai tindakan kurban keselamatan bagi banyak orang. Dalam penderitaannya, Yesus tidak mengeluh atau mencaci maki, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk siap menderita, bukan karena dosa, tetapi semata-mata karena kita diminta untuk setia padanya. Dalam dunia kerja misalnya, kita mungkin menghadapi penderitaan yang kadangkala terjadi akibat ketidakadilan. Saat itu terjadi, kita diminta untuk tetap tunduk dan tekun bekerja dengan baik, lantas menjadikannya sebagai bentuk kasih karunia. Kita diminta untuk tidak perlu membalas, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah bekerja dengan kasih dan setia, menjalankan firman Tuhan. Setiap kita dipanggil dalam profesi kita masing-masing, yang tentunya membawa kita mesti berinteraksi dengan berbagai orang, siapapun atasan kita atau kolega kita. Maka sebagai pengikut Yesus, kita diminta wajib meneladani kasih dan kesetiaannya. Karena itu, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, karena sesungguhnya
panggilan kita adalah bekerja untuk Tuhan. Jika diperlakukan tidak adil, tetaplah setia dan cerdik. Janganlah kita mengeluh kala menderita karena mempertahankan iman, sebab kita tahu bahwa iman kita adalah jaminan keselamatan dari Tuhan, baik kini maupun nanti. Hiduplah dalam keyakinan bahwa Tuhan yang kita percayai akan selalu memelihara dan menjaga kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami berkat, rahmat, dan kekuatan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kami mengakui dan percaya bahwa Tuhan memberi kami cobaan hidup ini sebagai hukuman bagi kami. Di saat kami menjauh dari-Mu dan saat tidak mentaati kehendak-Mu, Tuhan tolong, janganlah perlakukan kami sebagai penderitaan, tetapi sesuai dengan belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan dan tak terbatas. Karena kami percaya bahwa Engkau akan membebaskan kami dari setiap masalah dan penderitaan. Tuhan tolong, ubahlah kami dari kesusahan menjadi sebuah penghiburan. Dan kami akan bersukacita dalam belas kasihan-Mu dan meninggikan serta memuji nama-Mu yang kudus, ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berbaring di rumah sakit. Berikanlah mereka kesembuhan dan perlindungan, karena Engkau adalah sumber pengharapan dan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang dalam kesulitan finansial. Berikanlah mereka kekuatan untuk melewati setiap percobaan dan berikanlah solusi atas segala yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang dihadapkan pada cobaan kehilangan serta kesedihan. Limpahkanlah kekuatan dan kesabaran. Bantulah mereka untuk melewati masa sulit ini dengan hati yang tenang dan penuh ketaatan. Berikanlah juga harapan kepada mereka yang sedang mengalami keputusasaan. Tunjukkanlah jalan keluar dari setiap kesulitan dan berikanlah mereka keyakinan bahwa Engkau selalu bersama mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Shalom.